Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kriswijayanti dari kelas manajemen 6A dengan NIM 20031020014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Telkom Indonesia demi memenuhi tugas ulangan akhir semester praktek simulasi manajemen. Saya akan memulai penjelasan yang pertama. Yang pertama dimulai dari profil singkat perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang biasa disebut dengan Telkom Indonesia atau PT Telkom adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi terbesar di Indonesia. PT Telkom Indonesia atau yang biasa disingkat dengan TLKM dalam dunia persahaman. Layanan yang diberikan oleh PT Telkom Indonesia adalah PT Telkom Indonesia itu menyediakan jasa telepon tetap kabel, jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak, dan data atau internet serta jasa multimedia lainnya. Berikut adalah beberapa layanan telekomunikasi Telkom. Yang pertama, telepon, data dan internet. Yang kedua, satelit. Yang ketiga, televisi berlangganan berbasis protokol internet. Yang keempat adalah televisi. Penghargaan yang pernah didapatkan oleh PT Telkom Indonesia selama bergerak ini adalah yang pertama, Telekomunikasi Indonesia meraih penghargaan dengan Outstanding Digital Telecommunication Network Development dalam acara Indonesia Most Acclaimed Company 2022. Yang kedua, Telkom meraih penghargaan utama kategori produk dan model bisnis dan inovasi atau dalam ajang IDX Channel Anugerah Indonesia Award tahun 2022. Yang ketiga, Telkom dinobatkan sebagai juara umum pada Akhlak Award 2022. Selanjutnya, Telkom meraih The Grand Stevie Award of Organization of the Year dengan meraih 17 emas, 3 perak, 3 perunggu pada Asia Pacific Stevie Award 2022. Selanjutnya, Telkom juga menjadi perusahaan BUMN pertama yang memperoleh sertifikasi Grand Place of the World 2022 dari Great Place to the World Institute. Selanjutnya, Telkom dinobatkan sebagai peringkat pertama eh, dalam ajang Linkel Top Companies Indonesia 2022. Selanjutnya, Telkom Indonesia juga menjadi peringkat pada kategori Annual Report Competition di ajang penghargaan internasional LACP Annual Report Award 2022 dan Telkom Indonesia juga meraih penghargaan dalam ajang Top Digital PR Award 2022. Kode etik dan budaya perusahaan. Eh, Etika kerja karyawan yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dalam memimpin dalam bekerja sehari-hari dengan lingkungan adalah sebagai berikut. Perilaku utama karyawan. Yang pertama tentang kapasitas dan kapabilitas karyawan. Yang kedua tentang kewajiban dan larangan. Yang ketiga tentang kerahasiaan informasi. Yang keempat tentang infrastruktur. Yang kelima adalah tentang lingkungan kerja. Terus perilaku utama pemimpin. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah perilaku kepemimpinan, yang kedua perilaku direksi, yang ketiga perilaku CEO dan CFO. Selanjutnya, etika usaha yaitu sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan
sebagai acuan perusahaan, manajemen, dan karyawan untuk berhubungan dengan lingkungan yang sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan regulator. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder. Yang ketiga adalah ketentuan ketambahan. Telkom juga menyelenggarakan program survei online etika bisnis dengan populasi seluruh karyawan melalui media portal atau internet yang diakhiri dengan pertanyaan kesediaan karyawan atau menjalankan etika bisnis. Selanjutnya tentang evaluasi budaya perusahaan. Nah, Telkom merupakan evaluasi budaya perusahaan dengan menggunakan pengukuran akhlak kultur atau ACHI dengan mengetahui tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. Nilai ini diukur secara keseluruhan maupun secara spesifik yang mengarah pada internalisasi core value akhlak. Pengukuran ACHI yang dilakukan pada tahun 2020 merupakan pengukuran nilai baseline dalam implementasi core value akhlak. Adapun hasil dari pengukuran ACHI sebagai baseline di 2020 berada dalam kategori cukup sehat. Nah, selanjutnya tentang kondisi persaingan antara perusahaan. Telah kita ketahui bersama bukan bahwa pemain domain dalam industri telekomunikasi di Indonesia sampai saat ini adalah PT Telkom. Beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya yang di dalamnya PT Telkom mempunyai berbagai saham, yaitu yang pertama yaitu Telkomsel, selanjutnya Komselindo, selanjutnya Mobicel, ada juga Motrosel, Pacific Satelit. Selain itu masih ada perusahaan telekomunikasi yang masih dalam tahap proposal yang bergerak dalam bidang multimedia lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang PT Telkom Indonesia, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman maupun dari Ibu dosen, nanti bisa menghubungi saya melalui kontak person yang sudah saya tinggalkan di halaman presentasi saya. Bisa melalui email, WhatsApp pribadi saya, maupun sosial media saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.